Selamat malam semua, selamat berjumpa kembali dengan kami keluarga Iman Rasuli dan kedua narasumber malam hari ini Pak Jimmy Jeffrey Apologia Historia dan Pak Gracia Pelo Inyomanis. Bagi yang seakidah dengan kami, para pengikut Kristus, salam Trinity, salam Alehem, Besem Hamasya. Bagi yang belum seakidah dengan kami ucapkan ahlan wasalan, assalamualaikum. Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa menyertai dan memenuhi batin saudara-saudari semua. Malam hari ini kita lanjutkan sesi yang ke-19 dari duet kajian akademis kita ya. Masih di tema menelanjangi kekeliruan Ustadz Muhammad Ali yang disiarkan secara live. Lebih spesifik subtema malam ini mengenai Natal, Yesus dan keilahian Yesus. Baik, sebelum kita mulai sesi ini kita buka dengan doa. Bagi teman-teman yang belum seakidah dengan kami, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari yang di ruangan ini kita satukan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah kami yang Esa, amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan para kuasa, pencipta segenap ciptaan, Engkau yang di dalam kebaikan-Mu yang melampaui segala akal telah berkenan mengirimkan Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, turun bagi keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada masa penantian Natal ini, kami semua bersyukur atas anugerah-Mu, dan kiranya sukacita dan damai sejahtera yang Engkau tinggalkan bagi kami, selalu menjadi motivasi kami untuk mengabarkan terang dan kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi, dan juga berkuasa di kolong langit ini. Sebentar lagi kami akan memulai sesi kajian kami. Berkati kedua hamba-Mu ya Tuhan, Pak Gracia dan Pak Jimmy, dengan hikmat-Mu ya Bapa, dan Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-hamba-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu mendapatkan tempat yang terbaik di dalam batin kami masing-masing. Ya Tuhan, layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, memohon doa bagi teman-teman yang belum seakidah dengan kami. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang mengasihani setiap manusia. Ya Tuhan, kasihanilah, kasihanilah, kasihanilah. Ya Kristus, Allah sesembahan kami yang ada di setiap waktu dan yang tak terbatas ruang, yang kami sembah dan kami muliakan, yang panjang sabar dan penuh belas kasihan. Kiranya melalui penantian Natal ini Engkau memanggil semua manusia kepada karunia keselamatan-Mu. Melalui janji-janji berkat dari kekekalan, selamatkanlah jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati semua peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan, agar dapat kami gunakan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus bagi kemuliaan Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Silakan dimulai Pak Gracia. Masih mute. Shalom. Silakan di-unmute, Pak. Ya, oke. Shalom kepada semua pemirsa dan bola-bola Inyomanis. Ini malam yang seri yang ke-19. Mungkin ini seri yang terakhir di tahun 2021. Karena besok, minggu depan dan 2 minggu lagi, kemungkinan kita akan off karena jadwal pelayanan sudah mulai penuh. Dan mungkin kita akan berjumpa lagi di tahun 2022. Ya, malam hari ini saya dan Pak Jimmy Jeffrey membahas tentang postingan Menahem Ali yang mempertanyakan, kok bisa dilahirkan dari Bapak kok dianggap bukan ciptaan? Nah, sekarang kita akan membahas dari sisi apologetika dan kajian akademis mengenai kelahiran Yesus dan keilahiannya sebagai respon kita terhadap kelompok polemikus muslim seperti Menahem Ali. Hari Natal. Kita sudah tahu secara singkat, hari Natal adalah hari kelahiran di mana Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia. Oleh karena itu, kita semua percaya Yesus itu Firman yang menjadi manusia. Dia punya kodrat ganda atau twin nature.
Firman menjadi manusia. Tidak ada dua Yesus, tapi satu Yesus, tapi dia memiliki kodrat ganda. Yesus yang kita imani, Yesus yang dilahirkan oleh Maria, dia adalah Sang Juru Selamat, yang kita percaya sebagai Tuhan dan Allah, seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28. Ho kuriosmou, ho theosmou. Yesus bukan hanya manusia biasa, tidak. Dia firman yang menjadi manusia. Dia punya kodrat ganda, dan firman Tuhan dengan tegas menyatakan Yesus itu Tuhan dan Allah. Ini bukan pengakuan hanya sekedar keyakinan saya. Tidak. Tapi orang yang dididik oleh Yesus, Rasul Thomas mengakui ketuhanan dan keilahian Sang Juru Selamat. Oleh karena itu, di dalam nuzulnya Sang Firman, di saat Firman Allah berinkarnasi, harus satu hal yang dipahami dan diperhatikan, karena di sini seringkali banyak ada orang yang melakukan kekeliruan. Di saat Firman itu berinkarnasi, dibayangkan Allah berubah, Allah terpengaruh di saat dia beraktivitas. Tidak. Firman diturunkan atau tidak diturunkan, dia berinkarnasi atau tidak berinkarnasi sama sekali tidak mempengaruhi Allah. Allah tetap maha hadir, tetap maha kuasa, entah dia berinkarnasi atau tidak berinkarnasi. Banyak sekali polemikus muslim yang saya lihat di Facebook, di mana-mana, otaknya selalu kelirunya di sini. Dia membayangkan kalau Allah turun di suatu tempat dan beraktivitas di suatu tempat, hal ini membatasi kealahan dan keilahiannya. Dia tiba-tiba menjadi sosok yang terikat ruang dan waktu. Di saat yang sama dia tidak ada di mana-mana, kemahakuasaan dan kemahadirannya hilang. Ini tidak pernah diimani orang Kristen. Di saat firman Allah turun, berinkarnasi menjadi manusia, hal itu tidak pernah mempengaruhi Allah. Tidak berubah, tidak berkurang. Allah tetap maha hadir, tetap bersama dengan firman-Nya. Dia ada di surga dan ada di mana-mana. Jadi, pola pikir bahwa kalau Allah berinkarnasi, firman turun menjadi manusia, maka Allah di surga tidak punya firman, Allah tidak maha hadir. Itu ajaran yang bukan ajaran Kristen. Ini yang ada di dalam pikirannya para polemikus muslim yang kurang berpendidikan, yang tidak tahu ajaran Kristen yang malam hari ini saya ajari ya. Di dalam iman Kristen tidak ada pandangan seperti itu. Tidak pernah di saat Allah turun, di saat firman Allah berinkarnasi, maka dia tiba-tiba tidak punya firman karena firman-Nya di dunia. Tidak ada pola pikir seperti itu. Ini kesalahan yang ada di benaknya orang-orang polemikus muslim. Jadi di saat Allah menurunkan firman-Nya berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelesaikan karya ilahi Allah yang mengasihi manusia, Allah ada di surga bersama firman-Nya, dan serentak dia ada di seluruh penjuru alam semesta bersama dengan firman-Nya. Jadi nuzulnya Sang Firman ke dunia dalam wujud manusia Yesus Kristus anak Maria sama sekali tidak mempengaruhi keilahian Allah, tidak mempengaruhi kemahakuasaan dan kemahahadiran Allah. Ini harus ditekankan. Ini iman Kristen. Jadi nuzul apa tidak nuzul, berinkarnasi apa tidak, Allah tetap omnipresent, maha hadir, Allah tetap maha kuasa, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah. Dia sudah dalam posisi paripurna, ultimate, tidak maha, posisi maha. Yang ingin saya kasihkan perbandingan, ini suatu pertanyaan untuk dipikirkan. Karena seringkali mereka membayangkan sosok inkarnasi itu dengan cara pandang yang keliru. Di saat Allah menurunkan firman-Nya, dia menjadi terbatas ruang dan waktu. Wujud nusulnya Sang Firman dalam bentuk manusia,
dipahami sebagai benar-benar manusia dan ditambah olok-olokan. Sekarang ini suatu pertanyaan. Saya memberikan perbandingan yang merupakan pertanyaan. Di saat firman Allah turun menjadi manusia, berinkarnasi, tercatat dia menyembuhkan banyak penyakit. Contoh di dalam Matius 8 ayat 4, Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit demam. Saya mau tanya kepada orang Muslim yang memiliki keyakinan bahwa Allah juga menuzulkan firman-Nya ke dunia dalam wujud Al-Quran. Apakah Al-Quran firman yang nuzul menjadi buku bisa sembuhkan orang yang sakit demam atau pilek? Saya tanya, tolong dipikirkan dan tolong dijawab. Firman yang menjadi manusia bisa hidupkan orang mati. Sesukanya dia mau hidupkan siapa, dia akan hidup. Pertanyaannya, apakah firman yang nuzul menjadi buku yang kalian imani bisa menghidupkan orang mati apa tidak? Saya bertanya dan tolong buktikan. Firman yang menjadi manusia bisa sembuhkan penyakit lepra. Pertanyaan saya, apakah firman yang nuzul menjadi buku bisa sembuhkan panu, kudis, lepra? Saya bertanya. Kalau firman yang berinkarnasi, dia disalibkan, dia mati, tapi dia bisa bangkit itu kembali dan naik ke surga. Pertanyaan yang sama sebagai perbandingan, apakah firman yang nuzul yang kalian imani menjadi kitab buku Al-Quran, jika disobek-sobek seperti zamannya Utsman, direbus seperti di zamannya Utsman, dibakari seperti di zamannya Utsman bin Affan, apakah firman yang jadi buku bisa kembali pulih seperti semula dan terangkat ke surga? Ini pertanyaan yang tolong dipikirkan dan saya minta tolong dibuktikan. Nah, ini yang tadi mengenai tentang inkarnasi. Oleh karena itu, Maria sebagai bunda yang melahirkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, di mana Sang Juru Selamat kita imani sebagai Tuhan dan Allah, di dalam konsili Efesus, ini bukan pandangan person bapak-bapak gereja. Bukan. Maria diberi gelar Theotokos, Bunda Allah. Ini bukan pandangan 1-2 bapak gereja, ini keputusan konsili Efesus yang diterima secara bulat seluruh gereja Kristen, aliran apapun termasuk gereja-gereja reformasi. Jadi, baik bapak-bapak gereja dan para reformator semua mengimani Maria adalah bunda yang melahirkan Sang Juru Selamat. Dan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, dia adalah Tuhan dan Allah. Jadi gelar Theotokos itu adalah gelar untuk menghormati bukan Marianya, tetapi siapa yang dilahirkan oleh Maria. Kalau Yesus tukang servis HP, ya Maria bundanya tukang servis HP. Kalau Yesus hanya tukang batu, Maria ya bundanya tukang batu. Maria, siapakah Yesus menurut kita? Menurut orang Kristen, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan dan Allah. Oleh karena itu, gelar Theotokos jangan disalahpahami sebagai gelar untuk pribadinya Maria. Salah. Keputusan konsili Efesus tidak mengarahkan gelar Theotokos sebagai gelar untuk pribadinya Maria, kebanggaannya Maria saja enggak. Gelar itu untuk menghormati siapa yang dilahirkan oleh Maria. Siapakah Yesus menurut kita? Karena Yesus punya kodrat ganda, dia adalah firman yang menjadi manusia, dan apa yang dilahirkan oleh Maria adalah benar-benar Tuhan dan Allah. Ini penggalan konsili Efesus yang diimani semua gereja sedunia. Barang siapa yang tidak mengaku Sang Immanuel adalah Allah sejati dan Sang Perawan Suci sebagai Bunda Allah, Bunda yang melahirkan Dia yang ilahi, yang secara daging melahirkan firman Allah menjadi daging sebagaimana ada tertulis, dan firman telah menjadi daging, hendaklah dia dianatema. Barang siapa yang tidak mengakui bahwa yang dilahirkan Maria adalah firman Allah dan adalah Allah itu sendiri, dia ajaran sesat yang harus ditolak dari gereja. Jadi gelar Theotokos bukan untuk pribadi Maria,
tetapi penghormatan untuk siapa yang dilahirkan Maria. Ini ada di dalam, bisa kutip dari The Seven Ecumenical Council di halaman 415. Pandangan konsili dipegang seluruhnya secara bulat gereja-gereja yang berdiri atas iman rasuli. Contoh saya kutipkan tulisannya Martin Luther, yang kapan hari sudah saya tampilkan. Martin Luther di dalam bukunya, di dalam salah satu khotbahnya yang dibukukan, dia mengakui bahwa Maria adalah Bunda Allah. Dalam arti, dialah satu-satunya yang melahirkan Yesus yang ilahi, yang kita imani sebagai Tuhan dan Allah. Ini ada di dalam buku di dalam sermon khotbahnya Martin Luther, that Jesus Christ was born a Jew. Bahwa Yesus telah dilahirkan sebagai seorang Yahudi. Ini bukunya, ini kutipannya. Maria adalah Theotokos, Bunda yang melahirkan Dia yang ilahi. Poinnya yang harus diperhatikan, seringkali ada kesalahpahaman di sini. Maria sama sekali tidak pernah melahirkan divinity of Christ. Maria tidak pernah melahirkan keilahian Yesus. The divinity of Christ tidak dilahirkan oleh Maria. The divinity of Christ tidak dilahirkan oleh manusia siapapun. Itu tidak dilahirkan. Maria melahirkan Yesus yang memiliki kodrat ganda. Melahirkan bayi Yesus, melahirkan inkarnasi Sang Yesus yang memiliki kodrat ganda, firman menjadi manusia. Yang dilahirkan Maria adalah inkarnasi Sang Firman yang punya kodrat ganda. Sama sekali Maria tidak pernah melahirkan keilahian Yesus. Karena keilahian Yesus, firman Allah, tidak pernah dilahirkan oleh manusia siapapun, dari sejak Adam sampai kapanpun. Keilahian Yesus sebagai firman Allah, ini ditulis di dalam pengakuan iman Konsili Nikea Konstantinopel dalam bahasa kiasan, dilahirkan oleh Sang Bapa sebelum segala abad. Jadi firman Allah, Yesus anak tunggal Allah, Yesus Sang Logos, itu dilahirkan oleh Bapa sebelum segala abad. Ini kata kiasan. Keilahian Yesus ada di dalam Bapa dan tidak pernah dilahirkan oleh manusia siapapun dia. Ini poinnya. Keilahian firman Allah bukan ciptaan. Jadi cara pandang bahwa Yesus dilahirkan itu adalah benar-benar diciptakan seperti ucapannya Menahem Ali, itu bukan. Itu pandangan ajaran bidat saksi Yehova. Bahwa firman Allah pernah tidak ada, Allah membuat firman-Nya. Dan firman-Nya adalah makhluk yang berupa malaikat. Ini ajaran saksi Yehova, Unitarian, atau ada aliran baru tentang 3 Tuhan, 3 Triteos. Tuhan yang pertama, Tuhan yang tak terciptakan, kemudian Tuhan yang tak terciptakan membuat 2 macam Tuhan. Ini lucu lagi, lebih gila lagi nih, Triteos. Ingat, keilahian firman Allah tidak pernah merupakan suatu makhluk. Jadi, poinnya yang ingin saya sampaikan di dalam presentasi saya yang singkat ini, inkarnasi di zaman Yesus atau mungkin aktivitas-aktivitas Allah di sepanjang segala abad. Contoh, aktivitas Allah di zaman Musa, menurunkan 10 bala dan segala macam hal-hal yang terjadi di dalam Taurat, tidak pernah mempengaruhi atau mengurangi kemahakuasaan dan kemahadiran. Ingat baik-baik. Inkarnasi dan segala macam aktivitas Allah tidak pernah menurunkan atau menambah derajat Allah. Inilah yang seringkali menjadi kekeliruan fatal di kawan-kawan polemikus Muslim. Mereka selalu mendowngrade, merendahkan derajat. Jikalau Allah menurunkan firman-Nya, dibayangkan firman yang turun itu seperti buah yang jatuh. Karena buahnya jatuh, dia tidak ada lagi di atas, tapi ada di bawah tanah. Dengan cara pandang semacam itu yang salah, dia membayangkan tentang turunnya Sang Firman sebagai turunnya jatuhnya buah mangga dari pohon.
Kemudian aktivitas Allah di suatu zaman, dibayangkan Allah yang beraktivitas di suatu tempat, dia berubah menjadi sosok yang terbatas ruang dan waktu, yang tidak maha hadir, yang memiliki keterbatasan. Cara pandang semacam ini ditolak. Itu tolak. Itu cara pandang keliru khas Muslim yang tidak pernah diimani oleh orang-orang Kristen. Terima kasih, ini presentasi saya. Yang untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Jimmy Jeffrey untuk memberikan materi berikutnya. Mari Pak Jimmy. Ya, baik. Terima kasih kesempatan. Saya share dulu. Oke. Ya, saya lanjutkan materi ini. Topik Natal Yesus dan keilahiannya menjawab respon Islam. Dan ini memang berdekatan dengan momen Natal, sehingga cukup relevan dengan situasi yang ada kita membahas topik ini. Beberapa waktu yang lalu, Menham Ali kembali mengadakan webinar yang mengangkat topik tentang Natal Yesus. Dan dia mencoba melihat dari sudut pandang dia sebagai Muslim, mengkritisi tentang pengajaran kekristenan. Nah, dalam hal ini dia mulai dulu berangkat dengan menjujurkan data pengakuan iman. Nah, di sini saya screenshot dalam webinarnya menampilkan pengakuan iman yang dia tulis sebagai kredo syahadat iman rasuli, pengakuan iman rasuli. Tetapi perlu diluruskan bahwa yang dia kutip ini bukan pengakuan iman rasuli, tetapi ini adalah pengakuan iman Nicea Konstantinopel, atau dikenal dengan nama juga kredo Nicea. Jadi ini meluruskan saja. Nah, poin yang menjadi penekanannya ini itu pada kata genitum non factum. Kata ini yang menjadi kunci pembahasan dia. Jadi dilahirkan bukan diciptakan. Nah, kemudian dia mengaitkan dengan teks dalam Quran yang bagi dia ini berinteraksi dengan ajaran kekristenan yang universal saat itu. Jadi dia sudah membangun sebuah asumsi adanya interaksi teks-teks Quranik dengan pengajaran kekristenan yang eksis pada saat itu. Nah, seperti tadi berkaitan dengan bagian dari kredo Nicea tentang Yesus yang dilahirkan tidak diciptakan. Nah, itu ditanggapi menurut Ali ya dalam Quran, misalnya dalam Quran surah Al-Ikhlas di ayatnya yang ketiga, lam yalid walam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Lalu Ali menampilkan teks Quran dalam bahasa Latin yang menggunakan kata dasar yang sama. Jadi genitum dan generato yang berkaitan dengan kelahiran. Jadi Ali beranggapan bahwa pengajaran Nicea itu, kredo Nicea itu ditanggapi, direspon oleh Quran dengan nada menolak. Jadi bukan mengafirmasi tetapi membantah dengan penegasan bahwa dia tidak beranak dan tidak perlu diperanakan. Jadi membantah konsep Yesus yang dilahirkan, bukan diciptakan. Oke, jadi pembahasan kita akan mengerucut ke dua poin. Apakah konsep diperanakan anak Allah antara Alkitab dan Quran itu sama? Ini poin pembahasan pertama. Kemudian yang kedua, benarkah respon Quran seperti dalam Quran surah Al-Ikhlas itu
menanggapi pengertian gereja yang dirumuskan dalam konsili-konsili yang am. Mari kita kaji lebih dalam tentang dua hal ini. Nah, pertama kita coba lihat kembali teks Credo Nicea tadi, pengakuan iman Nicea Konstantinopel, pada bagian di paragraf yang kedua, ini dalam bahasa Indonesianya, kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dibuat. Jadi dalam Latinnya genitum non factum. Nah, ini juga berkaitan dengan filium Dei unigenitum, anak Allah yang tunggal. Nah, apakah pengertian anak Allah ini kemudian pengertian diperanakan ini dimaknai secara literal? Yang jelas tidak. Tetapi ini menunjukkan pada hakikat. Jadi hakikat dari Yesus dan Bapa, satu hakikat dalam kealahan. Salah satu ayat referensi itu dalam Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kemudian dalam teks-teks lain, Yohanes 1 ayat 1, Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14, firman itu menjadi manusia. Ada juga Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini tuh menunjukkan mereka satu hakikat. Dan Yesus sebagai pribadi kedua dari Trinity yang berinkarnasi, yang menjalankan misi penyelamatan dengan cara menjadi manusia. Jadi dia yang punya, dia logos, hakikat kealahan itu kemudian ditambahkan hakikat kemanusiaan dalam diri Yesus. Oke, jadi dengan memahami ini, kita bisa lihat bahwa kata diperanakan ini tidak berbicara pengertian secara literal. Yesus diperanakan, apalagi seperti berita viral yang lalu, jika Yesus dilahirkan, siapa bidannya dan sebagainya. Kok Tuhan bisa dilahirkan? Tuhan bisa. Ini saya kira keliru. Jadi Yesus sebagai manusia Apa? Kayaknya terputus ya? Iya. Iya. Kok terputus ini, terlempar. Halo? Iya, lagi ada trouble kah? Iya. Terputus ini, terlempar. Mohon sabar ya Bapak Ibu, ini masih ada masalah kayaknya. Ada masalah dengan Zoom, semua terlempar. Mohon sabar ya. Ini mau dilanjutkan. Bahwa kata kiasan, dia dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman, dimaknai secara harafiah. Ini suatu kekeliruan. Bapaknya siapa yang pernah melahirkan bayi? Ini suatu kesalahan fatal dari cara pandang polemikus muslim yang ahli berolok-olok terhadap iman Kristen.
dia tidak memahami makna religion terms di dalam iman Kristen sebagai kata kiasan. Tidak mungkin bapak melahirkan anak. Kalimat inilah yang dipakai untuk menggambarkan tentang nuzulnya, keluarnya sang firman dan berinkarnasi. Ini kata kiasan. Sama sekali tidak berhubungan dalam makna biologis atau harafiah. Ini yang namanya kelahiran ilahi. Firman itu keluar atau dalam bahasanya bapak-bapak gereja dalam rumusan konsili dilahirkan dari Bapa, makna kias. Firman yang keluar dari Allah, dia keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Karena Allah ada di seluruh penjuru alam. Ini kata kiasan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin kita bayangkan. Kita hanya bisa menggunakan kata-kata terbatas untuk suatu karyanya yang dilakukan oleh Allah. Inilah kesalahan fatal polemikus Muslim yang diulang oleh Ali. Dia membayangkan kata kiasan, ungkapan kiasan untuk Allah, bahwa Allah menurunkan firman-Nya itu dimaknai secara harafiah. Ini menjadi konyol. Kalau Allah, Bapak melahirkan anak, Bapak sopo? Di dalam tulisan bapak-bapak gereja yang lain, Yesus firman Allah dilahirkan oleh Bapa tanpa seorang ibu. Yang lahir di dunia berinkarnasi dilahirkan oleh seorang ibu tanpa seorang bapak. Ini gaya bahasa bapak-bapak gereja yang maknanya sangat dalam. Dia dilahirkan oleh Bapa tanpa seorang ibu. Artinya inkarnasi nuzulnya sang firman tidak merupakan kelahiran biologis. Tetapi di saat dia berinkarnasi, dilahirkan oleh seorang ibu tanpa seorang bapak. Artinya kelahiran sang inkarnasi, firman yang berinkarnasi, bukan karena aktivitas persetubuhan. Tetapi memang dia oleh kuasa Roh Kudus, firman menjelma menjadi manusia. Ini yang seringkali harus dipahami orang-orang Muslim. Soalnya kalau kalian memaknai kata dalam bentuk kiasan dalam teologi Kristen, dimaknai secara harafiah, ini menjadi sumber kesalahpahaman. Saya juga bisa melakukan hal yang sama, tapi saya enggan melakukan hal itu. Saya hanya memberikan contoh. Kalau saya ingin hanya punya niat untuk berolok-olok, saya juga bisa melakukan dengan logika yang sama. Misalnya, saya ingin mengolok-olok atau bercanda dengan Muslim, saya candai. Katanya Allah bersemayam di aras. Aras itu kursi tahta Allah. Lah kalau memang Allah bersemayam di arasnya, maka otomatis yang duduk dengan tempat duduknya besaran mana? Ya pasti besar tempat duduknya dong. Kalau tempat duduknya lebih kecil dari yang duduk, tidak mungkin Allah bisa duduk. Terus saya dengan cara yang bodoh, saya mengolok-olok. Nah, ini loh buktinya Allahnya Muslim tidak maha kuasa, tidak maha besar. Karena apa? Ada yang lebih besar dari Allah. Siapa? Tempat duduknya. Ini kan cara pandang yang konyol ini. Jadi ini bukan tuduhan, saya hanya memberikan perbandingan. Saya juga bisa melakukan hal yang semacam ini. Tapi saya membatasi diri untuk tidak mau. Karena pengertian Allah bersemayam di arasnya itu tidak dalam makna seharafiah seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Demikian sebaliknya, saya juga ingin menyampaikan ke orang-orang Muslim, jangan mendowngrade, memaknai secara harafiah Allah dan keilahian. Itu hukum yang pertama di dalam belajar tentang Allah. Jangan mengharafiahkan Allah. Semua kata-kata yang menggambarkan aktivitas Allah dan keilahian sama sekali tidak boleh dimaknai secara harafiah. Barang siapa yang menggambarkan Allah dalam cara pandang harafiah, tidak usah dengar sampai habis, dapat dipastikan dari awal bahwa hasil pemikiran tafsir tentang pengharafian Allah pasti ajaran sesat. Jadi apapun ulasan orang-orang Muslim tentang Yesus
dan keilahian di dalam teologi Kristen, kalau sudah mulai menggunakan metode pengharafiaan untuk Allah, pelahiriaan, pasti konsekuensi yang mereka bangun, konsekuensi yang sesat. Teman-teman, apakah Pak Jimmy Jeffrey sudah masuk? Belum ya? Belum Pak, lagi saya sebelum. Jadi inilah yang menjadi kesalahpahaman, karena setiap bahasa itu punya religion terms, punya mutasabihat khas agama itu sendiri. Kalau orang yang tidak beragama Kristen membaca Alkitab dan buku-buku teologis Kristen, tetapi tidak menggunakan cara pandang orang Kristen terhadap segala macam kata-kata kiasan yang ada di dalam dunia teologi Kristen, ini sumber kesalahpahaman dan kesesatan. Anak Allah yang artinya firman Allah dimaknai dari ketidaktahuannya dia menjadi Allah beranak. Loh, ini kan ngawur, ini sudah ngawur. Diperanakkan dari Bapak sebelum segala abad, dipaknai, loh, diperanakkan dalam makna biologis, makna harafiah, ya ngawur. Nggak usah nunggu sampai ulasannya selesai, begitu kalimatnya sudah ngawur, di awal mengharafiakan Allah, pastikan itu pasti sesat. Nah, jadi sebaliknya juga kalau kita belajar terhadap agama lain, apakah itu Islam, Hindu, kita belajar istilahnya dulu. Makna kata ini di dalam teologi agama lain yang sedang kita pelajari ini maknanya apa? Supaya jangan menjadi kearoganan. Kita semua arogan dan semena-mena terhadap teologi agama lain. Ini tidak boleh, ini keliru. Yang semacam ini seringkali kita saksikan di semua polemikus muslim. Mereka punya double standard. Kalau untuk diri mereka sendiri, aktivitas keilahian Allah mereka tidak mau diharafiakan. Tapi kalau mereka sedang mendiskusikan teologi agama lain, Tuhan agama lain yang mereka bahas, pasti langsung diharafiakan, yang tidak ubahnya Tuhan agama lain itu dipaksa menjadi seperti manusia atau hewan yang terbatas ruang dan waktu, yang tidak maha. Ini kekeliruan fatal pihak polemikus muslim. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bisa berdialog lintas agama dengan baik, tahap pertama, pahami bahasa dan gaya bahasa. Kalau tidak memahami ini sumber kesalahpahaman dan kesalahfatalan. Oh, belum masuk ya? Jadi, membayangkan kalau Tuhan menurunkan firman-Nya berinkarnasi di Bethlehem, maka di saat yang sama Tuhan bisu dan firman-Nya tidak ada di India, tidak ada di Indonesia, tidak ada di Eropa. Ini cara pandang yang sama sekali sesat yang tidak pernah diajarkan di dalam dunia teologi Kristen. Di saat Allah menurunkan firman-Nya berinkarnasi di Bethlehem, di saat yang sama Allah ada di surga beserta dengan firman-Nya, dia tidak kekurangan, tidak bisu. Di saat yang sama dia ada di Jawa, di Indonesia, di India, di Cina, di seluruh penjuru dunia tanpa pernah cacat bisu. Jadi aktivitas Allah tidak pernah menurunkan derajat kualitas Allah, tidak mempengaruhi sama sekali kemahakuasaan dan kemahahadiran Allah. Dan di dalam presuposisi yang inilah yang seringkali gagal di semua orang-orang polemikus muslim. Mereka menerapkan standar ganda. Kalau membicarakan Tuhannya sendiri, dia memberikan asumsi Tuhanku tidak boleh diharafiakan, dia maha mengatasi yang lain.
Tapi sebaliknya, kalau sedang mendiskusikan Tuhan dalam konsep agama Kristen, Tuhan agama Kristen dipaksa turun nggak beda dari tikus, dari katak, dari binatang, dari manusia yang terbatas ruang dan waktu. Gimana Pak Anwar, apakah Pak Jimmy bisa masuk lagi? Nggak dijawab itu Pak. Apa dia nggak sadar? Apa HP-nya mati dia? Iya, mati. Oh, ya. Tapi Kata- masuk waktu di telepon. Oh gitu. Dan bagi saya yang seringkali berinteraksi dalam beberapa kali debat dengan Menahem Ali, saya 3 kali berdebat terbuka berhadapan dengan Menahem Ali sejak semester 1, semester 3, semester 5, dan semester 1, 5, 7. Semester 1, semester 5, semester 7. Bahasa yang sama diulang-ulang. Kalau Anda mau lihat, kata dilahirkan, tidak diciptakan, yang ditolak Muhammad Ali, itu saya sudah dengar tahun 2011 di saat saya semester 1 untuk S1 teologi, semester 1, berdebat terbuka tentang hari Natal. Kapan hari Natal? Argumentasi ini yang dipakai oleh Menahem Ali. Itu yang saya tolak, bahwa dilahirkan dari Bapak tidak seharafiah pola pikirmu. Karena tidak mungkin seorang bapak ini hamil dan melahirkan. Lahir lewat mana coba seorang bapak? Nggak punya rahim. Lahir lewat mana coba? Jadi, kesalahan yang sama, pola pikir yang sama, ini sengaja diulang-ulang dan diangkat di dalam postingan yang terakhir. Itu postingan yang sudah basi. Saya sudah pernah berdebat dengan dia mengenai hari Natal tahun 2011. 2011 apa 2013 ya? Saya lupa. Nanti saya lihat di YouTube. Hal yang sama diulang-ulang. Artinya kalau dia sudah melakukan hal yang sama, kekeliruan berkali-kali, ini bukan berarti dia tidak tahu. Artinya dia memang tidak mau tahu. Karena misinya dia sebagai polemikus muslim bukan mencari kebenaran dan mencari titik temu, kalimatul sawa, kesalingpahaman. Di dalam posisinya dia sebagai polemikus muslim, dia hanya ingin menyebarkan hoax, fitnah, dan menyerang agama Kristen. Hanya itu aja tugasnya dia. Oleh karena itu kebenaran, kajian akademis, sama sekali tidak diindahkan. Karena tugasnya dia hanyalah untuk mengolok-olok dan merendahkan, menista agama Kristen dengan cara mengulang-ulang kalimat yang sama yang sudah dijelaskan berkali-kali, tapi dia terus mengulang-ulang hal yang sama seperti itu. Nah, Pak Jimmy sudah masuk? Ayo Pak Jimmy, Iya. silakan Bapak. Waduh, saya sudah presentasi terus, ternyata udah putus. Nggak kayak jaringan bagus. Saya pernah kayak Bapak kok. Oh iya, Silakan. saya sampai di slide mana ya? Nah itu, Ini udah ya? sudah. Ini sudah. Sudah, maju lagi. Ya, sampai di sini kira-kira. Oh, sampai sini. Oh, Waduh. ya, sampai ini, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus. Pengakuan iman Nikea. Iya. Di episode ini. Nah, Oh, silakan Pak oke. Jimmy. Oke, saya lanjutkan. Ini kutipan dari pengakuan iman Nicea, Konstantinopel, atau disebut juga Credo Nicea, yang Ali keliru menganggap ini pengakuan iman rasuli. Dari sini kata kuncinya genitum non factum, atau di bahasa Indonesianya diperanakan bukan dibuat. Nah ini punya rujukan data biblikal. Misalnya dalam Yohanes 8 ayat 42, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kemudian dari Yohanes 1 ayat 1, kemudian Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 20 ayat 28. Jadi banyak dasar-dasar biblikal yang kemudian oleh Bapak Gereja dibuat rumusannya. Jadi
kita memang tidak boleh langsung menerima begitu saja apa pengajaran Bapak Gereja, tetapi kita justru melihat Bapak Gereja sudah begitu bergumul merumuskan hal ini dengan pergumulan iman yang luar biasa, dan setelah kita periksa kembali itu memang cocok dengan dasar-dasar biblika yang ada. Oke, jadi saya kira dari sini kita bisa dapat petunjuk bahwa pengertian diperanakan ini bukan dalam pengertian harfiah atau literal, tetapi lebih pada makna simbolik atau metafora yang menunjukkan bahwa Yesus, Logos, itu dari Allah. Oke, kemudian dalam tanah Perjanjian Lama kita melihat bahwa kata anak Allah itu tidak dipahami sebagai anak secara fisik, tetapi lebih kepada simbolik, seperti menunjuk pada malaikat, Israel sendiri, dan sebagainya. Nah, dalam diskusi Menam Ali itu salah satu hostnya, itu Don Ditan, mencoba mengangkat bahwa anak Allah itu berkaitan dengan paganisme. Ini saya kira sangat keliru. Ini karena nggak ngerti konteks sejarahnya. Konsep anak Allah dalam paganisme itu lebih pada pengertian hubungan antara dewa dengan manusia. Jadi hubungan seks, misalnya dewa Zeus yang menyamar menjadi manusia lalu seks, lalu lahirlah manusia setengah dewa seperti Hercules atau Hercules. Nah, dalam pengajaran Perjanjian Baru termasuk juga dalam Perjanjian Lama itu tidak seperti itu. Bahkan dalam tradisi the Second Temple Judaism, bukan tradisi rabbinik ya, ini kita bicara di Temple Judaism, misalnya dalam komunitas Quran juga menyebut tentang the Son of the Most High, anak yang maha tinggi. Yang menariknya, anak yang maha tinggi itu dalam dokumen-dokumen Quran itu memiliki atribut-atribut yang hanya dimiliki oleh Allah sendiri, yang hanya ada pada Yod-He Waf-He, atau kadang dilafalkan sebagai Yahweh. Jadi menarik sekali sebenarnya konsep anak Allah itu justru berkaitan dengan aspek keilahian. Kemudian dalam Yesaya 9 ayat 5-6 sudah ada petunjuk tentang Sang Mesias ilahi itu. Jadi di sini kita harus lihat bahwa Yesaya 9:6 menunjukkan dua aspek, sebab seorang anak terlahir untuk kita. Nah, ini lahir dalam pengertian lahir secara fisik ya, yaitu waktu dia berinkarnasi menjadi manusia, dan itu bukan karena hasil hubungan seks Yusuf Maria, bukan, tetapi karena kuasa kreatif Roh Kudus sehingga Maria mengandung dan lahirlah Yesus. Dan menariknya dalam Yesaya ini Sang Mesias itu memiliki atribut-atribut keilahian yang juga hanya dimiliki oleh YHWH. Oke, kemudian berikut dalam Mika 5 ayat 1 dan 2. Kelahiran Sang Mesias juga menjadi petunjuk dalam Mika 5 ayat 1-2 itu bahwa Sang Mesias itu adalah Sang Mesias ilahi. Kenapa? Karena penggunaan kata Mikedem Mimai Olam, yang dari konteks kajian yang cermat, dia lebih menunjuk pada kekekalan. Nah, misalnya pendapat Isaac Zafira dalam bukunya The Return of the Kosher Pig, dia memahami itu sebagai kekekalan. Nah, ada pembahasan lagi, kita bisa lihat juga ada beberapa data rabbinik juga yang mendukung pendapat Isaac Zafira. Nanti kita bahas di kesempatan berikut berkaitan dengan topik The Divine Messiah. Kemudian dalam Perjanjian Baru, nah ini beberapa contoh penyebutan anak Allah, Simon Petrus kepada Yesus, kepala pasukan prajurit pada waktu Yesus disalibkan juga menyebut, iya ini adalah anak Allah. Dari penyebutan ini sama sekali tidak ada petunjuk bahwa itu dalam pengertian literal atau dalam pengertian paganisme, seperti Hercules anak dari Zeus, dewa tertinggi saat itu, yang ibunya adalah manusia. Tidak. Jadi tidak ada petunjuk seperti itu. Jadi perkataan Don Ditan itu karena nggak mengerti konteks sejarah,
lalu main tuduh saja seperti itu. Kemudian kita masuk ke Quran. Ternyata dalam Quran ini ada hal yang berbeda. Coba kita lihat dalam Quran surah Al-Jin 3. Ada kalimat dia tidak berisi dan tidak pula beranak. Loh, kenapa dikaitkan dengan kata tidak beristri? Nah, ini memberi semacam petunjuk, clue, bahwa anak ini berkaitan dengan istri, ya suami, berarti ada hubungan suami dan istri, lalu beranak. Dalam Quran surah Al-An'am 101, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Jadi dari data ini menunjukkan bahwa pengertian anak Allah, pengertian anak yang diberanakan, ini dalam pengertian literal, yaitu adanya dua figur, istri atau suami, antara seorang bapak, seorang laki-laki, seorang perempuan, lahir anak. Kita lihat lagi data berikutnya lagi. Nah, ini dalam Al-Baqarah 116. Mereka, orang-orang kafir berkata Allah mempunyai anak. Kemudian di Quran Yunus 68 ini mereka, dalam kurung ini dari terjemahan Depak, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi diberi penjelasan Allah mempunyai anak. Maha suci dialah yang maha kaya. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Lalu Quran surah Maryam, tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Jadi kalau kita lihat data-data ini, kita bisa membedakan. Jadi pengertian konsep anak Allah, konsep diperanakan, tidak beranak, dengan konsep dalam Alkitab, termasuk konsep dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel atau Credo Nicea itu, bahwa Yesus diperanakan bukan diciptakan. Jadi berbeda. Lalu Ali katakan merespon. Jadi itu sebagai respon terhadap konsili itu. Loh, ternyata berbeda. Jadi sepertinya jelas tidak merespon konsili Nicea. Atau bisa dikatakan strawman. Jadi bukan menyerang sesuatu yang tidak seperti itu. Ya jelas kita juga menolak bahwa Allah itu bisa beranak secara literal. Karena tidak seperti itu pengajaran kekristenan. Nah, jadi tuduhan ini bisa dikatakan strawman, jadi tidak tepat. Nah, Ali katakan itu karena konteks sejarah saat itu, kekristenan, agama negara, kerajaan Romawi, terutama sejak Konstantin, lalu Islam, Quran berinteraksi, berdialog dengan itu. Belum tentu. Kenapa? Karena konteks lingkungan daerah Mekah Medina itu agak terisolir dengan akses pada kekinisan mainstream saat itu. Jadi di Semenanjung Arabia dari data-data sejarah, misalnya dalam buku tulisan Spencer Trimingham, beberapa buku-buku kajian konteks para Islam, itu menunjukkan bahwa daerah Arabia itu justru subur dengan bidah-bidah Kristen. Misalnya Nestorian, atau juga dari Ebionit juga yang migrasi ke Arabia. Jadi responnya tidak cocok dengan kekristenan mainstream saat itu. Konsili-konsili seperti bagaimana pengajaran lewat konsili Nicea yang terutama 4 konsili yang utama ya. Nah, lalu apa konteksnya? Nah, yang saya menarik ini kaitkan dengan Al-Maidah 116. Di situ ada
mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah." Nah, ini walaupun tidak dikatakan Trinity, tetapi ini menunjukkan Trinitas menurut teks ini, yaitu adanya Allah, kemudian Yesus, Isa, dan Maryam, atau Bapa, Anak, dan Maria. Dan ini bukan pengajaran kekristenan. Lalu pengajaran dari mana? Nah, kita bisa lihat datanya. Ternyata dia lebih connect dengan sebuah sekte kecil, itu Koleridian. Sebagaimana ditulis oleh Epifanus, itu Epifanus dalam bukunya Again Heresis, mendaftarkan kurang lebih sekitar 80-an bidat-bidat yang ada, salah satunya Koleridian, yang subur di Arabia, yang mengajarkan tentang penghormatan pada Maria sebagai figur yang ilahi yang disembah. Nah, ini berbeda dengan Theotokos, seperti tadi Pak Gratias sebutkan tentang Theotokos. Karena Theotokos itu tidak dalam pengertian bahwa Maria itu sebagai pribadi yang ilahi. Jadi keliru. Nah, sehingga respon dari Quran Al-Maidah tadi yang Bapa, Anak, dan Maria bukan respon pada konsili Efesus, bukan respon terhadap Theotokos, tetapi sebenarnya respon pada Koleridian. Nah, ini konteks yang sejarah yang lebih cocok kalau menurut saya. Oke, saya kira ini mungkin di lain waktu kita bisa bahas lebih tajam lagi tentang the false trinity itu, kajian-kajiannya lebih dalam lagi. Yang jelas poin kita bisa dapat bahwa apa yang Ali angkat dalam webinarnya itu tidak tepat, karena ternyata yang dianggap itu respon sepertinya tidak ditujukan pada kekristenan, hasil pengajaran konsili Am, karena berbeda. Jadi kalau dianggap dipaksakan itu cenderung strawman. Dan kedua, dari konteks sejarahnya juga tidak cocok. Malah lebih cocok itu respon pada bidat-bidat yang ada di Arabia saat itu. Oke, demikian. Baik, terima kasih Pak Jimmy dan Pak Gracia. Kajian hari ini sangat mencerahkan. Kami sangat menganjurkan kepada para pendengar untuk mengkajinya sendiri sesuai dengan data-data yang telah dipaparkan tadi, dan kebenaran dan kesimpulannya tergantung Anda menilainya masing-masing, dibalikkan kepada Anda. Baik teman-teman, sebelum memasuki sesi tanya-jawab, seperti biasa jangan lupa berkati pelayanan kami dengan subscribe atau klik jempolnya di setiap channel yang ikut merilai pengajaran hari ini. Ada channel Pak Gracia Pelo di Inyo Manis, atau Pak Jimmy Jeffrey, Apologia Historia, dan channel-channel yang ikut merilai sesi pengajaran hari ini diantaranya ada Jakom Channel, Keluarga Iman Rasuli Official, L2GLG, dan Scott Orang Indonesia, dan juga masih banyak dirilai atau direpost oleh channel-channel pengajaran Kristen lainnya. Pesan kami, jangan sombong rohani, tetap rendah hati, dan jangan berhenti belajar. Kita semua bisa mengambil bagian sebagai pemberita sukacita, jadi jangan istirahatkan jari-jari Anda untuk merepost atau meresend ke teman-teman yang membutuhkan pengajaran. Nah, di layar masing-masing sekarang ada kedua barcode ya dari kedua apologet malam hari ini. Barcode sebelah kiri Pak Gracia Pelo dan sebelah kanan Apologia Historia. Jadi di scan barcode-nya bisa langsung bergabung dengan channelnya masing-masing apologet ini. Oke, selanjutnya ada promo dari kaos kaligrafi berbahasa Arabik ya, berbahasa Arabik. Jadi bisa didapatkan di tokopedia.com/Inyo Manis. Selanjutnya kami tampilkan kegiatan harian kita di Keluarga Iman Rasuli. Bagi teman-teman yang mau bergabung dengan kami, bisa di screenshot ini. Jadi semua pengajaran Anda bisa diikutin
gratis bersertifikat ya. Jadi cara bergabung dengan kami bisa melalui Telegram di t.me/keluarga Iman Rasuli atau scan di barcode di layar masing-masing. Oke, kami juga bekerja sama dengan Yayasan Raja Wali Aras Thamar Indonesia (STT). Ya, bagi teman-teman yang terpanggil untuk mengikuti kuliah teologi strata 1, sarjana teologi ya gelarnya, bisa bergabung dengan kami, nanti kami infokan bagaimana cara mengikuti kuliah jarak jauhnya. Dan juga di layar masing-masing sekarang bisa di-scan untuk Zoom dan website KIR. Ini berikut nih adalah website KIR, bisa di-scan barcode-nya atau bergabung secara manual di www.imanrasuli.com. Oke, sekarang kita masuk ke sesi ya. Sebelumnya di layar masing-masing juga masih ada bentuk web ya. Jadi di sini bisa langsung login sesudah mendaftarkan diri, masuk ke kelas. Nah, di sini sudah kami rangkum setiap pengajaran dari awal hingga akhir dari Pak Deki Ngadas, Pak Gracia Pilo maupun Pak Jimmy Jeffrey. Jadi tinggal masuk ke kelas. Oke, sesudah itu request link ya. Request link, sesudah request link, laporkan ke para admin dan tampilkan. Di sini udah bisa diikuti setiap pengajarannya dan ada sertifikasinya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Silakan dibacakan pertanyaan yang telah masuk oleh Bang Scott. Silakan Bang Scott. Baik, terima kasih. Suara saya bagus ya? Bagus, terdengar jelas. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan untuk Pak Gracia dan Pak Jimmy dari Pak Jim. Selamat malam Bapak Gracia dan Pak Jimmy. Izin tanya Pak, bila Islam memandang Tuhan punya anak dengan cara hubungan biologis, apakah ada pandangan bidat atau aliran agama lain di zaman Muhammad yang diadopsi Muhammad ke dalam Islam? Terima kasih Pak. Ada, itu kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Jimmy Jeffrey bahwa Allah memiliki anak dalam makna biologis, punya anak secara harafiah, itu ajaran bidat Kristen, bidat kolidrianisme atau sekte penyembah Maria. Di mana di dalam ajarannya ini yang sudah saya paparkan dalam seri bidat-bidat gnostik, Allah berhubungan seks, menikah secara hubungan seks fisik kepada Maria, Maria hamil akibat hubungan seks dengan Allah dan melahirkan bayi Yesus yang memiliki kualitas setengah Allah dan setengah manusia. Itu pengaruh dari bidat-bidat gnostik. Jadi, ini bukan ajaran Kristen. Ini bukan ajaran Kristen, ini ajaran sesat Kristen. Jadi kalau ngomong tentang ayat Al-Quran bahwa apakah Maria dan Yesus itu dua ilah di samping Allah, ini sama sekali tidak kena mengenal dengan ajaran Kristen. Ini lebih cocok dengan ajaran bidat sekte kolidrian atau sekte penyembah Maria di abad ke-4 Masehi. Silakan Pak Jimmy. Ya, saya kira sudah cukup tadi tambahan dari Pak Gracia. Baik Pak, terima kasih Pak Jimmy, Pak Gracia. Pertanyaan berikut Pak, dari saya. Dari pemaparan malam ini, sepertinya Allah SWT melalui Muhammad tidak tahu konsep iman Kristen, padahal sudah ditegaskan setidaknya pada Konsili Nicea jauh sebelum Islam ada. Mengapa Muslim Mengapa Muslim selalu salah terus merepresentasikan iman Kristen? Yang kedua, apakah ini adalah bukti bahwa Allah SWT itu bukan maha tahu? Terima kasih Pak. Salah identifikasi tentang ajaran Kristen itu, kalau saya lihat dari sisi sosiologis dan historis, ini wajar karena Muhammad tidak membaca langsung Alkitab. Muhammad tidak tahu apapun tentang ajaran Kristen. Dia hanya tahu ajaran sekte ini, ajaran aliran itu, aliran ini
banyak kepercayaan yang dia ketemui berdasarkan informasi yang dia terima secara lisan di telinganya. Oleh karena itu, hampir kita lihat uraian Quran tentang agama Islam itu bukan ajaran Kristen itu. Uraian kata-kata teks-teks Al-Quran tentang kekristenan yang ada di dalam Al-Quran itu tidak menggambarkan iman Kristen yang sesungguhnya. Malah lebih cocok dengan iman para bedat yang ada di dalam sekitar daerah Arab. Ini yang saya bisa sampaikan. Apakah Allah itu maha tahu apa enggak, ya tanyakan sama orang Muslim aja. Sudah, saya tidak mau jawab yang masalah itu. Yang jelas, ayat-ayat yang berhubungan dengan kekristenan itu tidak menggambarkan iman Kristen yang sejati, tapi lebih cocok, lebih dipengaruhi, lebih paralel dengan iman-iman para bedat Kristen. Termasuk kisah-kisah yang ada di dalam Quran. Itu kisah yang tidak pernah ada di dalam catatan sejarah, baik catatan bapak-bapak gereja atau siapapun, tapi ada kemiripan dengan catatan yang muncul di dalam dokumen-dokumennya kelompok-kelompok bidat Kristen. Nah, bagaimana kisah-kisah yang bertebaran di berbagai bidat Kristen kok bisa masuk Quran? Nah, kembali lagi, jangan tanyakan saya, silakan orang Muslim pikirkan sendiri. Kenapa ayat-ayat Quran kalian bisa banyak paralelisasi dan kemiripannya dengan kitab-kitabnya bidat? Yang di dalam KIR saya sedang membahas masalah ini. Terima kasih. Oke, saya tambahkan, inilah hak jawab kita. Jadi pada waktu pengajaran kekristenan dituduh bahwa kekristenan itu mengajarkan anak Allah dari paganisme, kok Tuhan bisa beranak dan sebagainya. Nah, kita jawab bahwa pengajaran kekristenan tidak seperti itu. Jadi kita lihat dulu bagaimana rekonstruksi tuduhan mereka, serangan mereka. Setelah kita lihat, kita langsung jawab, loh, yang dikritik itu kan tentang konsep A. Loh, sedangkan kita punya konsep B. Jadi sebenarnya tuduhan itu salah alamat. Nah, ini adalah hak jawab kita. Dan hak jawab ini sudah dinyatakan, digunakan oleh kekristenan bahkan sejak awal-awal interaksi Islam dengan Kristen. Misalnya dalam The Apology of Al-Kindi, dia menegaskan tentang hal ini, bahwa selain dia jawab tentang masalah Alkitab dipalsukan, tidak, termasuk juga tentang Allah yang tidak beranak. Itu bukan berkaitan dengan masalah hal yang literal, tidak, tetapi dia anak Allah itu atau Yesus yang diperanakan itu dalam pengertian metafora. Dan ini sudah dijawab mulai dari Al-Kindi dan seterusnya sampai saat ini. Nah, apa konsekuensinya akhirnya yang terjadi? Nah, itu dikembalikan bagi masing-masing pihak. Apa konsekuensi dari kekeliruan tuduhan tadi? Silakan dipikirkan atau disimpulkan oleh masing-masing. Ya, demikian. Baik Pak, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir kayaknya, hanya menyambung pertanyaan sebelumnya dari Pak Nixon. Bidat sesat tadi yang Bapak sebutkan itu, yang salah kekeran itulah kira-kira ya Pak, itu berkembang di tanah Arab itu di abad keberapa ya Pak? Terima kasih. Itu pertanyaan terakhir. Bidat itu tercatat dalam bukunya Epipanius di abad keempat. Itu masuk, bahkan kalau kita baca di dalam catatan bapak-bapak gereja, ajaran bidat-bidat dari Arab itu dikatakan menancapkan akar berdurinya. Jadi, ajaran bidat Kristen ini yang berkembang di Arab ini bukan ajaran yang biasa-biasa, tapi bapak-bapak gereja mengatakan ajaran-ajaran sesat tentang Maria, penyembahan Maria, dan yang lain-lain, itu menancapkan akar berdurinya di tanah Arab. Ini yang tercatat di abad keempat. Nah, yang menarik kalau kita lihat di saat Muhammad hidup di abad ke-6, loh, kok bisa ayat-ayat di dalam Al-Quran yang muncul di abad ke-6 ke atas, 6 ke-7 ini, kok masih menggambarkan apa
yang pernah dicatat 200 tahun sebelum kelahiran Muhammad. Sebelum Muhammad lahir, sebelum Quran itu yang katanya turun dari Allah, itu sudah dibahas bapak-bapak gereja 200 tahun, abad keempat, abad kelima. Nah yang menarik, bidat-bidat abad keempat kelima ini, gemannya masih muncul di dalam Al-Quran di abad ke-7. Bagaimana ya bisa seperti ini? Tanyakan sendiri kepada ulama-ulama muslim dan pikirkan sendiri masing-masing. Iya, dari data yang ada memang sekitar abad 4 tentang pengajaran tadi, figur Maria yang diangkat sebagai figur yang ilahi. Tetapi sebenarnya bisa lebih mundur lagi tentang akar dari bidat itu sendiri. Karena kalau kita lihat seperti tentang gnostik, itu sebenarnya lebih kepada sinkretisme. Banyak bidat-bidat kekristenan itu sebenarnya sinkretisme dengan gnostisisme. Yang hasil sinkretisme itulah munculnya bidat. Nah, jadi gnostisisme sendiri itu sudah eksis di abad pertama, walaupun scholar menyebutnya itu proto-gnostik. Nanti dia sudah nampak di abad kedua. Abad pertama ada yang mengatakan itu bukan gnostik, tetapi itu embrionya atau proto. Misalnya seperti dokotisme. Nah nanti kemudian mulai dari abad kedua seterusnya, mereka yang mengajar pemahaman gnostik itu yang kemudian percaya pada Yesus, mengenal Yesus, mengenal kekristenan, walaupun percaya bukan sebenarnya ya, tetapi tidak melepaskan aspek-aspek pengajaran-pengajaran gnostisnya itu, maka lahirlah sinkretisme. Nah jadi kalau mengenai Coloredian, bisa jadi kalau kita kaji lebih detail, itu bisa saja dia sudah eksis kelompok ini yang ada beberapa penelitian menganggap semula mereka menyembah dewi. Ada yang bilang dewi Venus, saya belum memeriksa ini datanya. Lalu kemudian pada waktu kekristenan masuk, mereka lakukan sinkretisme, dewi tadi kemudian digantikan posisinya oleh Maria. Jadi Maria ditempatkan sebagai dewi itu. Jadi kalau melihat datanya bisa jadi sebelum abad 4. Tetapi abad 4 itu pada saat sinkretisme terbentuk. Unsur kekristenan sudah masuk, bercampur dengan ajaran-ajaran mula-mula mereka, maka lahirlah bidat seperti itu. Terima kasih Pak Jimmy, Pak Gracia. Itu saja pertanyaan dari topik malam ini. Saya kembalikan ke co-host. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Gracia dan Pak Jimmy Jeffrey. Ada yang mau ditambahkan Pak untuk menutup acara ini biar strawman-nya itu tepat sasaran gitu Pak? Ya, mereka membayangkan kira-kira kekristenan saat ini itu sama dengan bidat-bidat yang mereka temui. Jadi mereka menyerang bidat dan mereka sangka itu iman kita. Bayangkan, kita menolak Maria, sosok ilahi yang disembah. Kita menolak Allah menikah secara fisik, menghamili Maria, dan melahirkan anak. Tapi kesalahpahaman semacam ini yang selalu difitnahkan ke kita, seakan-akan kita mengimani seperti itu. Kita tidak pernah mengimani 3 Tuhan yang terpisah-pisah. Yang kita imani Allah itu Esa entitasnya, Esa wujudnya, di dalam Allah ada firman Allah dan roh Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak terpisahkan, tetapi di dalam bayangan mereka selalu memfitnahkan kita memiliki 3 Tuhan yang terpisah-pisah, yang mana kita sendiri menolak ajaran tersebut. Inilah yang saya bilang yang lucu. Apa yang ditolak Islam, itu pun yang kita imani, yang kita juga tolak. Kok bisa kamu mengatakan kita mengimani yang seperti itu, yang kamu dan saya juga sama-sama menolak? Ini yang namanya ya memang strawman, bahasa apa namanya? Bahasa akademisnya strawman. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Oke, topik ini memang spesial karena kita masuk dalam masa-masa menjelang Natal dan
kekristenan mengenal Yesus sebagai ilahi, bahkan sejak kelahirannya. Sejak kelahirannya kita sudah melihat jejak-jejaknya bahwa dia adalah Sang Mesias ilahi. Dan apapun tuduhan yang dialamatkan pada kita, termasuk oleh Imam Ali, kita sudah jawab berdasarkan data. Kita tidak akan mencampuri iman kepercayaan mereka. Tetapi perjanjian tadi hanya sekedar memaparkan fakta sebagaimana yang tertulis dalam kitab mereka. Jadi kita tidak menilai itu apakah benar atau tidak, itu silakan, itu iman saudara-saudara kita Muslim. Tetapi dari uraian yang ada, kemudian kita bandingkan dengan pengajaran kita, termasuk juga dari Tanah dan beberapa sumber di era Second Temple seperti dari Komunitas Quran, menunjukkan hal yang berbeda. Jadi dengan kata lain, kita bisa jawab secara ringkas, maaf, tuduhan itu salah alamat. Oke, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy dan Pak Gracia. Sesi ini kita tutup dengan doa. Kami undang dengan kasih Saudara Yohan untuk menutupnya di dalam doa. Silakan Saudara Yohan. Ya, terima kasih, Oyan. Lanjut. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas pimpinanmu. Berkati kami yang sudah mendengarkan pengajaran, agar bisa menjawab setiap fitnah yang orang lain berikan kepada kami, umat Kristen. Terus berkati Pak Jimmy Jeffrey, terus berkati Pak Gracia Pelo, dan kami bersyukur atas pengajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Nyo. Terima kasih.